Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ilmu, yaitu tentang pertidaksamaan dalam geometri. Yang dimana di sini adalah pertama, yaitu teorema sudut eksterior. Sekarang kita akan mempelajari beberapa teorema ketidaksamaan fundamental geometri yang dimulai dengan teorema-teorema tentang segitiga dan bagian-bagiannya. Dari definisi interior segitiga yang dirumuskan dalam bagian sebelumnya, kita dapat merumuskan arti sudut interior segitiga. Dalam segitiga di bawah ini, sudut-sudut interiornya adalah sudut 1, sudut 4, dan sudut 7. Nah, seperti gambar di bawah, sudut interiornya adalah sudut yang bernomor 1, sudut yang bernomor 4, dan sudut yang bernomor 7, yaitu sudut interior, di mana maksudnya sudut interior itu adalah sudut dalam segitiga. Seperti contoh pada segitiga di bawah ini. Bila sisi-sisi segitiga itu diperpanjang, terbentuk 6 sudut di bagian luar segitiga, yaitu sudut 2 dan sudut 3, sudut 5 dan sudut 6, sudut 8 dan sudut 9. Sudut-sudut tersebut disebut sudut-sudut eksterior atau sudut luar di dalam segitiga itu. Nah, perhatikan bahwa keenam sudut-sudut luar membentuk 3 pasang sudut bertolak belakang kongruen. Nah, di sini diperhatikan bahwa 6 sudut yang tadi itu, yang sudut-sudut luar membentuk 3 pasang sudut bertolak belakang kongruen atau sama besarnya, yaitu contohnya di sini sudut 9 dan sudut 8 adalah kongruen, sudut 7 dan sudut 10 ini kongruen juga, dan sebagainya ya. Sudut-sudut tak bernomor yang bertolak belakang dengan sudut-sudut interior bukanlah sudut-sudut eksterior, tetapi untuk sudut yang kongruen dengan sudut 7 ini itu bukan dinamakan sudut eksterior. Perhatikan pula bahwa setiap sudut bersisihan dengan salah satu sudut interior, 2 sudut interior lainnya disebut sudut interior jauh. Jadi sudut luar sudut 3 bersisihan dengan interior sudut 1, dan sudut 4 dan sudut 7 adalah sudut-sudut interior jauh dari sudut 3. Nah, seperti yang telah dijelaskan, yang diucapkan saya barusan adalah sudut 3 sudut luar yang bersisihan dengan sudut dalam 1. Jadi sudut jauhnya adalah sudut 4 dan sudut 7. Itu interior jauh. Selanjutnya kita masuk ke definisi 6.1 sudut eksterior. Jika B terletak antara A dan E, maka sudut CBE adalah sudut eksterior dari segitiga ABC. Seperti gambar di bawah ini, sudut yang berletak antara A dan E, maka sudut CBE ini adalah sudut eksterior dari segitiga ABC. Karena sudut B atau sudut CBE ini berada di luar segitiga yang dinamakan sudut eksterior. Sekarang, ingatlah kembali postulat penjumlahan sudut postulat 13. Jika D adalah titik pada interior sudut BAC, maka besar sudut BAC sama dengan besar sudut BAD plus besar sudut DAC. Dengan menerapkan definisi A kurang dari B dan A lebih dari B, mengakibatkan besar sudut BAC kurang dari besar sudut BAD, besar sudut BAC kurang dari besar sudut DAC, besar sudut BAD lebih dari besar sudut BAC, besar sudut DAC lebih dari besar sudut BAC. Pada gambar di sini ada gambar sebuah segitiga di mana D di sini adalah titik pada interior sudut ABC. Maka besar sudut BAC sama dengan besar sudut BAD ditambah besar sudut DAC dengan definisi yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, selanjutnya kita akan membahas teorema 6.1, yaitu sudut eksterior. Sudut eksterior dari segitiga lebih besar dari salah satu
sudut interior jauh yang lain. Nah, seperti yang telah saya sebutkan tadi, sudut eksterior itu pasti lebih besar sudutnya itu lebih besar daripada interior jauh yang lain, interior jauhnya ya. Jadi seperti itu, sudut sudut eksterior itu pasti lebih besar daripada interior jauh yang lainnya, interior dalam yang lainnya. Interior itu sudut dalam, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal di sini. Contoh soal di sini diketahui segitiga ABC eksterior sudut BCD. Di sini ya. Segitiga ABC eksterior sudut BCD. Berarti di segitiga ini, di bawah ini, di gambar bawah ini, itu ada satu segitiga BC di mana sudut eksteriornya adalah sudut BCD. Seperti itu. Nah, kita akan membuktikan bahwa besar sudut BCD kurang dari besar sudut ABC. Kita akan buktikan bersama-sama ya. Di sini dimulai dari misal E titik tengah pada BC. Dimisalkan E ini titik tengah pada BC. Setelah itu sisi BE itu kongruen dengan sisi CE, karena definisi titik tengah itu kalau ada sebuah garis diambil permisalan titik tengah, kedua garis tersebut pasti kongruen, seperti itu. Dan terus yang selanjutnya perpanjangan sisi AE dan EA sama dengan EF. Ini teorema penempatan titik. Berarti ini AE dan EA sama dengan EF, seperti itu. Selanjutnya sudut BEA kongruen dengan sudut CEF karena sudut tersebut saling bertolak belakang, dimana kalau bertolak belakang itu pasti kongruen. Berarti di sini sudut BEA di sini kongruen dengan sudut CEF karena bertolak belakang. Selanjutnya ini segitiga BEA kongruen dengan segitiga CEF. Kenapa? Karena di sini menggunakan postulat sisi sudut sisi. Karena sisinya sudah kongruen, sudutnya sudah kongruen, maka segitiga BEA dan segitiga CEF ini kongruen. Selanjutnya sudut ABC. Sudut ABC kongruen dengan sudut ECF. Sudut ABC kongruen dengan sudut CEF, atau besar sudut ABC itu sama besarnya dengan sudut ECF. Seperti itu. Selanjutnya besar sudut BCD ini sama dengan besar sudut ECF ditambah besar sudut FCD. Ini definisi penjumlahan. Berarti di sini besar sudut BCD ini itu sama dengan besar sudut ECF ditambah besar sudut FCD. Maka hasil pertambahan sudut ini menjadi besar sudut BCD. Nah, selanjutnya besar sudut BCD itu sama dengan besar sudut ABC ditambah besar sudut FCD. Di sini langkah ke-6 dan ke-7 ini didapatkan besar sudut BCD lagi ini itu sama dengan besar sudut ABC ditambah besar sudut FCD. Maka kalau besar sudut ABC ini ditambah dengan besar sudut FCD, maka hasilnya adalah besar sudut BCD. Nah, habis itu baru kita bisa buktikan bahwa besar sudut BCD kurang dari besar sudut ABC. Nah, ini definisi dari A kurang dari B. Besar sudut BCD dikurang dari besar sudut ABC. Nah, di sini sudah terbukti bahwa besar sudut BCD di sini lebih besar dari sudut ABC. Lebih besar.